Assalamualaikum anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ustazah Dila. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Pelajaran kita hari ini akan berkaitan dengan surah yang Ustazah tampilkan, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 14. Surah Al-Mu'minun ayat 14 ini anak ustazah menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Allah berfirman, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Dari ayat ini anak ustazah dijelaskan bahwa awalnya manusia terbentuk dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging itu menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu anak ustazah dibungkus dengan daging sehingga terciptalah manusia. Ayat ini anak ustazah berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem gerak pada hewan dan manusia. Setelah mempelajari materi kita hari ini anak ustazah diharapkan mampu menyebutkan organ yang menyusun sistem gerak pada hewan dan manusia, dan menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Anak-anak ustazah bisa nggak hidup sendiri? Bisa nggak hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa ya anak-anak ustazah. Begitu pula lah organ-organ pada tubuh kita. Organ-organ tersebut tidak bisa bekerja sendiri, mereka harus bekerja bersama-sama. Contohnya, organ lambung tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan organ usus halus contohnya, sehingga membentuk suatu sistem, namanya sistem pencernaan. Jadi organ lambung bekerja sama dengan organ usus halus, bekerja sama membentuk namanya sistem pencernaan. Begitu pula lah sistem gerak yang akan kita pelajari. Sistem gerak tersusun atas dua organ. Yang pertama nama organnya tulang, yang kedua organ otot. Ketika organ tulang dan organ otot bekerja sama, maka terbentuklah sistem gerak. Jadi sistem adalah kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk suatu kegiatan. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Pasif artinya dia tidak bekerja, tidak berusaha. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Aktif artinya dia bisa bekerja dan berusaha. Mengapa ya kira-kira anak ustazah otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Pada slide anak ustazah bisa melihat itu ada gambar dari tulang-tulang pada manusia. Yang sudah tunjuk di sini adalah tulang lengan atas. Yang di sampingnya adalah rangka. Rangka itu anak ustazah adalah kumpulan dari beberapa tulang. Jadi kalau satu aja disebut tulang, sedangkan jika dia berkumpul banyak, maka dia disebut dengan rangka. Kenapa ya tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bekerja sendiri anak ustazah. Tulang dapat bergerak karena adanya kerja dari otot. Jadi kalau otot tidak bekerja, maka tulang juga tidak bisa bekerja. Otot tidak bergerak, maka tulang juga tidak bisa bergerak. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dia memiliki suatu senyawa kimia anak ustazah. Senyawa kimia inilah yang akan membuat dia bisa bergerak. Ketika otot bergerak, maka tulang yang ditempelinya juga akan ikut bergerak. Di sini anak ustazah bisa lihat ada gambar tulang lengan atas pada manusia. Tulang lengan atas ini anak ustazah ditempeli oleh dua buah otot. Maka ketika otot bekerja dan bergerak, tulang yang tempelinya juga akan ikut bergerak karena otot punya suatu senyawa kimia yang membuat dia bisa bergerak. Ketika dia bergerak, maka tulang yang tempelinya juga akan ikut bergerak. Kira-kira anak ustazah bisa nggak tulangnya ini nggak ditempeli otot, bisa nggak kira-kira bergerak? Tidak bisa ya anak ustazah, karena yang menggerakkan tulang adalah otot. Ketika otot bergerak, maka tulang juga akan ikut bergerak. Selanjutnya kita akan membahas alat gerak pada hewan dan manusia. Pada manusia alat geraknya apa anak ustazah kira-kira?
Iya, benar sekali. Alat geraknya adalah kaki. Kaki digunakan manusia untuk bergerak, berjalan, berlari, dan melompat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melihat alat gerak pada kelinci. Di sini adalah gambar rangka pada kelinci. Nah, saya ingat ya, rangka itu adalah kumpulan dari banyak tulang. Alat gerak pada kelinci adalah kaki. Biasanya kaki digunakan kelinci untuk berlari, berjalan, dan juga melompat. Selanjutnya kita akan melihat alat gerak pada ikan. Ini adalah gambar rangka pada ikan. Anak-anak ustazah, apa alat gerak pada ikan? Iya, benar sekali. Alat gerak pada ikan adalah sirip. Sirip digunakan ikan untuk berenang. Anak-anak ustazah, bentuk tubuh ikan ini anak ustazah disebut sebagai bentuk rudal. Rudal adalah benda yang digunakan untuk melakukan bom di suatu wilayah. Nah, bentuknya itu biasanya langsing. Seperti itu juga lah bentuk dari ikan. Ikan itu bentuk tubuhnya langsing, berguna untuk mengurangi gesekan ketika dia berenang di air. Karena semakin besar suatu permukaan benda, maka akan semakin besarlah gaya gesek benda itu dengan benda yang lain. Makanya ikan itu tubuhnya langsing-langsing. Kalau tubuhnya itu besar, maka gaya gesek antara tubuh ikan dengan air juga akan semakin besar, sehingga susahlah ikannya berenang. Selanjutnya alat gerak pada katak. Alat gerak pada katak adalah, iya benar sekali, adalah kaki. Biasanya kaki paling sering pada katak digunakan untuk melompat. Ini adalah gambar rangka pada katak. Selanjutnya alat gerak pada kadal. Sama juga ya anak ustazah, alat gerak pada kadal adalah kaki. Ini adalah gambar rangka pada kadal. Dan terakhir ada alat gerak pada burung. Alat gerak pada burung adalah sayap. Di sini adalah gambar sayap pada burung. Loh, kok gak kayak sayap ya anak ustazah? Karena di sini hanya ada tulang pada sayapnya. Kalau sudah ada bulunya, maka akan berbentuk seperti sayap yang biasa kita lihat. Oke, ini adalah gambar rangka pada burung. Oke, nah ustazah, demikianlah materi kita hari ini. Tapi ustazah mau ngasih tugas nih. Tugasnya adalah nomor 1, tuliskanlah organ yang menyusun sistem gerak pada manusia. Mudah sekali ya anak ustazah. 2, mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Yang nomor 3, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Nomor 4, tuliskanlah alat gerak pada hewan di bawah ini beserta fungsinya. Ustazah kasih contoh ya, misalnya yang A, kelinci. Kelinci alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk apa anak ustazah? Untuk berjalan, berlari, dan melompat. Silakan anak ustazah lanjutkan untuk bagian yang B sampai bagian yang F. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak ustazah. Semoga anak ustazah bisa paham atas apa yang sudah ustazah jelaskan. Dan jangan lupa anak ustazah tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.